Hei, gak usah kepedean. Siapa yang mau ngurusin kamu? Udah gak penting kali. Eh, kamu bukannya mau ada perubahan, tapi malah seperti ini. Sayang, ada apa kamu ngajakin ketemu? Terus kenapa ketemunya di pinggir jalan seperti ini? Biasanya kan kamu kalau ngajak ketemu aku itu ya di rumah. Aku malas mau ketemu kamu di rumah. Jadi aku ngajak kamu ketemu di sini. Terus ngapain kamu berpakaian rapi seperti itu? Loh, emangnya ada yang salah, sayang? Biasanya kan kalau kamu ngajak ketemu itu kita mau jalan-jalan, makan. Ya meskipun cuma makan bakso. Gak usah GR. Ngapain sih berpakaian seperti itu? Aku cuma mau ketemu kamu di sini, bukan mau makan bareng. Terus Aku sini ada yang mau aku omongin sama kamu penting tentang kita. kenapa kita, sayang? Aku pengen membatalkan pertunangan kita. Batal? Iya, Eh, Emangnya alasan kamu batalin pertunangan ini apa? ya aku males sama kamu. Setiap aku minta sesuatu, selalu disuruh nunggu. Itu pun kadang gak kesampaian. Kan aku pengen punya pasangan yang loyal. Ya seharusnya kamu kan ngerti. Aku itu kerja apa aja, serabutan. Penghasilannya pun tidak menentu. Masa iya kita baru tunangan 1 bulan harus batal seperti ini? Ya aku gak mau tahu. Pokoknya aku mau batal. Aku udah gak betah sama kamu. Kok bisa sih kamu bilang gak betah? Jangan-jangan kamu ini ada alasan lain untuk membatalkan pertunangan ini. Udahlah, gak usah malah menyalahkan aku. Yang di sini yang salah tuh kamu. Kamu gak bisa memenuhi semua keinginan aku. Jadi wajar kan kalau aku udah malas sama kamu dan bosen. Ya tapi seharusnya kamu bertahan, menemani aku hingga aku bisa mencapai kesuksesan, sayang. Halah, gimana mau sukses? Pekerjaan kamu aja gak jelas. Gak usah kepedean deh. Mau jadi orang sukses. Udah. Kita udah selesai ya. Mau pergi dulu. Astagfirullah. Nyesel banget. Baru kenal langsung ngajak tunangan. Ujung-ujungnya malah seperti ini. Dari mana kamu? Mas Alek, aku dari ketemu sama mantan tunangan aku. Oh, sudah ketemu. Terus gimana? Ya sudah, aku katakan kalau aku udah gak mau sama dia, jadi aku batalin. Tunangan kamu sama dia jadi dibatalin. Iya, jadi aku sama dia udah gak ada apa-apa. Wah, berarti kamu lebih cinta aku dong daripada dia. Iya mas, aku udah cinta sama Mas Alek. Ya, baguslah kalau gitu. Berarti itu tandanya hubungan kita itu sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi. Kamu tidak menyembunyikan status kamu sama aku dari keluarga kamu. Iya mas, jadi pengen cepet-cepet tunangan sama Mas Alek deh. Tenang aja, dalam waktu dekat aku akan pergi dan melamar kamu ke orang tua kamu. Bener mas?
Ya. Cincinnya berlian ya Mas? Jangankan cuma berlian, kamu minta apa aja bakal Mas Alif turutin. Akhirnya aku punya pasangan yang akan menuruti semua keinginan aku. Ya iyalah, tentunya itu kalau punya pasangan harus bisa membahagiakan pasangannya. Ya termasuk aku ini, aku berusaha untuk membahagiakan kamu. Makasih ya Mas Alek. Gimana Mas Alek, sekarang kita mau kemana? Kamu mau jalan? Boleh? Ya udah yuk. Permisi Mas, Eh, iya Mbak, silahkan. kenapa Mas duduk di sini? Ini kan bukan tempat duduk. Hati saya lagi hancur. Jadi pikiran berantakan. Oh, pasti gara-gara cewek ya? Udah Mas, gak usah dipikirin. Bilang 1 tumbuh 1000 kok. Iya sih benar. Tapi saya itu udah tunangan. Jadi gak tahu saya harus gimana sekarang. Apalagi masih tunangan. Ya baguslah, belum ke jenjang yang lebih serius. Kamu sudah dikasih tahu sifat aslinya. Kamu siapa sih? Kok tiba-tiba datang terus duduk di sini? Kenalin, nama aku Dea. Aku itu seorang guru honorer. Ternyata wajahnya cantik juga. Terus suaranya lembut. Pasti dia orang baik. Apa aku kenalan aja ya sama dia? Siapa tahu dia menjadi pengobat hati aku yang telah hancur gara-gara Ninin. Oh ya, kenalin, nama aku Joko. Boleh kan? Aku kenal lebih dekat sama kamu. Ya, sebagai teman aja dulu. Iya boleh. Kira-kira ada yang marah nggak? Enggak kok, tenang aja. Aku itu udah lama single. Kamu mau kemana? Sebentar lagi. Biar aku antar. Emang kamu nggak sibuk? Enggak. Aku sebenarnya mau pulang. Ya udah, aku antar aja kamu sampai rumah. Ya udah, yuk. Kalau kamu emang nggak sibuk. Iya. Ya udah yuk. Yuk. Nah, ini itu rumahku. Di sini ternyata rumah kamu. Aku baru tahu kalau di desa ini ada bidadari secantik kamu. Kamu bisa aja gombalnya. Terus rumah kamu di mana? Rumahku tidak jauh dari sini. Jadi kita tetanggaan dong. Iya, Kapan-kapan aku ke rumah kamu boleh nggak? boleh. Ya, rumahku itu di desa sebelah, dusun Kamboja. Oh, daerah situ. Iya. Kalau emang kamu nggak keberatan, nggak apa-apa main ke rumah. Ya tapi nanti kamu bakal kaget rumahku seperti apa. Emang kenapa rumah kamu? Nanti kamu bakal tahu sendiri. Ya udahlah, nggak usah dibahas. Gak penting juga kan. Ya udah, ayo masuk. Nggak usah.
cukup sampai di sini saja. Gak enak kalau sampai masuk ke dalam. Ya udah kalau gitu kapan-kapan kamu mampir ke rumah aku ya, Jok. Iya, kalau aku lewat sini nanti aku mampir. Dan jangan lupa, kamu juga mampir ke rumahku. Iya, lain kali kamu ajak aku ya ke sana. Iya, siap. Ya udah, aku pamit dulu. Makasih ya udah nganterin aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepertinya dia cowok yang baik. Gimana? Kamu nyaman gak berada di samping aku terus? Nyaman, Mas. Ya, syukur deh kalau kamu itu nyaman, terus kamu merasa aman di samping aku. Iya, ternyata keputusan yang aku ambil itu nggak salah. Nah makanya kamu itu cepat bilang sama orang tua kamu kalau kamu itu sedang memiliki hubungan baru sama laki-laki lain. Terus kamu juga pastikan orang tua kamu itu gak kecewa karena kamu sudah memutuskan tunangan kamu. Iya, Mas. Nanti setelah dari sini, aku langsung bilang sama orang tua aku. Orang tua aku pasti setuju kok. Soalnya orang tua aku tuh menginginkan anaknya bahagia. Ya pokoknya kamu harus memberikan penjelasan yang terbaik sama orang tua kamu biar orang tua kamu gak kecewa. Iya, Mas Alek tenang aja, nggak usah khawatir. Mungkin kalau nanti aku cerita gimana keadaannya Mas Alek, orang tua aku pasti ngomongnya langsung cepet nikah. Ya syukur deh kalau langsung seperti itu. Ya takutnya orang tua kamu itu kecewa terus benci sama aku. Nggak mungkin lah. Pilihan aku kan nggak salah, jadi orang tua aku pasti setuju aja. Ya aku percaya sama kamu. Dan tolong pastikan kalau kamu menjelaskan sama orang tua kamu jelaskan secara baik-baik aja. Siap, Mas Alek. Bagus-bagus. Oh ya, dari tadi kita jalan-jalan udah, terus makan udah, cari minum yang seger-seger udah, terus sekarang mau kemana lagi? Apa kita pulang saja? Sebenarnya aku nggak mau pulang, Mas Alek. Soalnya aku terlalu nyaman pada dekat Mas Alek. Ya janganlah, nanti kamu dicari orang tua kamu. Gimana ya? Soalnya aku males juga di rumah, nggak ada kerjaan. Kalau di sini kan enak, ada Mas Alek bisa ngobrol berdua. Ya besok kan masih bisa ketemu lagi dan aku juga ada acara mau ketemu sama teman. Nggak mau ngajak aku aja? Daripada sendirian? Ya besok-besok lah. Yaudah yuk pulang aja. Udah deh. Anterin ya. Ya. Sekarang malah jadi pemulung. Untung banget aku udah batal untuk bertunangan sama kamu. Katanya kita udah gak ada urusan. Kenapa ketemu aku, kamu bersikap seperti itu? Emangnya salahnya di mana, hah? Aku hanya jijik aja nih lihat kamu di sini. Ya kalau jijik gak usah dilihat, tutup mata aja. Ya gimana kamu dilihat? Kamu muncul di hadapan aku? Udah Denin, aku udah ikhlas ngelepas kamu. Jadi, kamu itu gak usah ngurusin hidup aku. Ya mau aku jadi pemulung, jadi gembel, mau jadi hantu pun, ya gak usah kamu urusi, biar kamu gak pusing-pusing. Itu semua terserah aku. Hei, gak usah kepedean. Siapa yang mau ngurusin kamu? Udah gak penting kali. Kamu bukannya mau ada perubahan, tapi malah seperti ini. Gak mungkin ada yang mau lagi sama kamu. Ya, aku cuma menikmati hidup aku, Nin. Terus, aku juga bersyukur. Aku masih dikasih jalan untuk mendapatkan rezeki, meskipun jadi seorang pemulung.
Dapat berapa sih, Jok? Kalau jadi pemulung, ha? Ya hasilnya emang nggak besar sih, Nin. Tapi insya Allah cukup kok. Iya deh, terserah kamu. Aku nggak peduli ya. Yang terpenting aku di sini mau ngomong sama kamu. Keputusan yang aku ambil itu nggak salah. Itu tepat banget. Soalnya aku udah mendapatkan pengganti kamu yang lebih dari kamu. Yaitu dia punya pekerjaan yang mapan, terus orang kaya juga. Jadi aku mempunyai pasangan yang royal. Selamat ya. Semoga aja kamu bahagia sama dia. Ya pastilah. Ya, Mungkin sebentar lagi aku akan menikah sama dia. Dan iya. mengadakan pesta yang meriah. Iya, terserah kamu. Ya udah kalau kayak gitu, aku mau pergi dulu. Pasti dia udah kena mental. Rasain. Dea, kenapa kamu tiba-tiba ada di rumahku? Terus kamu tahu dari mana kalau rumahku di sini? Ya, aku tanya-tanya sama orang-orang dari sini. Waduh, ternyata kamu menepati janji kamu ya untuk main ke rumahku. Dan aku minta maaf ke kamu Dea. Begini kondisi rumah aku. Iya, Jok, gak apa-apa. Yang penting aku udah tahu rumah kamu di sini. Jadi aku kalau ada waktu luang main deh ke rumah kamu. Wah, terima kasih ya Dea. Iya, Jok, sama-sama. Dan untuk masalah rumah kamu seperti ini gak penting sih buat aku. Ternyata kamu itu memandang aku bukan karena materi Dea. Ya meskipun rumah aku seperti ini, kamu tetap baik sama aku. Iya, Jok. Nanti aku bakalan sering-sering deh mampir di rumah kamu. Terus kamu juga kalau lagi nggak kerja mampir ya ke rumah aku biar kita saling silaturahmi. Kalau itu pasti Dea. Oh ya, sekarang aku jadi pemulung, cari barang-barang bekas. Soalnya aku belum dapat pekerjaan yang bagus. Iya, nggak apa-apa, Jok. Nikmati aja prosesnya. Memang cari pekerjaan sekarang tuh susah. Iya benar kamu Dea. Pekerjaan sekarang itu sangat susah. Makanya aku kerja serabutan demi menyambung hidup. Ya, beginilah, Jok. Apalagi aku masih aja jadi guru honorer. Aku mau bantu kamu juga. Aku nggak punya apa-apa, Jok. Ya udah, nggak apa-apa Dea. Pentingin hidup kamu dulu. Nanti kalau kamu ada rezeki lebih, ya bisa bantuin aku. Tapi aku tidak pernah berharap bantuan dari kamu Dea. Soalnya aku ngerti dengan kondisi kamu. Iya, Jok. Kamu yang sabar ya. Iya Dea. Jok, aku pamit pulang dulu ya. Kapan-kapan aku lama kok main ke rumah kamu. Sekarang aku mau pulang dulu. Iya hati-hati di jalan. Maaf gak bisa ajak kamu masuk ke dalam soalnya tempatnya kotor. Udah gak masalah. Aku pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah. Ternyata aku ketemu wanita baik. Sikapnya sangat jauh dengan Ninin. Tutur katanya pun lembut. Terus tidak pernah meremehkan aku meskipun aku orang miskin. Aduh, ketemu sama ibu guru nih. Kenapa ya? Nggak apa-apa sih Bu Guru, aku hanya pengen nyapa aja. Ya udah kalau gitu saya permisi ya. Tunggu dulu dong, buru-buru banget. Gimana, sudah jadi PNS? Belum, Nin. Oh, aduh udahlah langsung berhenti aja. Udah lama juga kan jadi guru tapi nggak
jadi PNS sampai sekarang, lebih baik berhenti terus cari suami yang kaya seperti aku nih. Aku punya pasangan yang kaya. Maksud kamu ngomong seperti itu apa, Nin? Ya aku cuma ngasih pandangan aja sama kamu deh ya. Kan kamu udah mengabdi menjadi guru lama banget tuh ya. Tapi belum ada pengangkatan kan. Jadi percuma lah, udahlah berhenti aja. Cari suami yang kaya aja biar kamu tuh enak di rumah aja, nggak usah cari duit. Nin, jadi guru itu bukan cuma profesi aja. Ini termasuk cita-cita aku udah dari kecil. Jadi kamu jangan sok tahu dan jangan sok ngatur kehidupan aku. Ya tapi kan aku tahu berapa gaji guru deh ya. Ya udah, kalau emang kamu tahu ya udah diem aja, nggak usah aku campur. Nggak usah emosi. Aku tahu kok kamu juga pasti ngeluh kan gara-gara gaji kamu itu udah capek-capek ngajar tapi gajinya cuma sedikit banget. Udah deh, udah kamu ikutin saran aku aja. Cari suami yang kaya. Yang kamu punya nggak temen yang seperti kamu yang kaya gitu? Aku mau kenalin sama dia. Banyak. Gimana? Nggak perlu. Aku bisa cari sendiri. Dan kamu nggak usah ikut campur masalah jodoh aku. Atau aku nanti nikah sama siapa. Dia. Padahal aku memberi pandangan yang bagus ya. Kenapa sih nggak kamu ikutin aja? Emang kamu peramal? Kamu dukun? Bisa tahu masa depan aku? Aku bisa kok menata apa yang harusnya aku perjuangkan. Nggak harus ngikutin apa kata kamu. Ya udah deh, kalau emang nggak mau ikutin saran aku ya udah. Tinggal ya kamu menerima kamu seperti ini aja, nggak mungkin ada perubahan. Terus menurut kamu kehidupan kamu itu udah baik gitu? Iya dong, soalnya aku bentar lagi akan nikah, ya sayang ya. Iya, Terus benar. mengadakan pesta yang meriah, yang megah. Terus acaranya itu akan diadakan 7 hari 7 malam. Tuh, pasti itu menghabiskan uang yang banyak. Emang kerja apa calon suami kamu ini sampai ngadain pesta banyak banget? Sayang, coba jelasin sama dia biar dia tahu kamu tuh siapa. Ya, intinya aku bisa bikin Ninin bahagia, Mbak. Dengan apa yang aku miliki sekarang. Ya, kalau itu sih semua cowok bisa kasih, Mas. Ya, coba aja tanya sama Ninin. Aku sudah memberikan apa aja sama dia. Kalau dia gak bahagia, dia gak mungkin bakalan tetap sama aku kok. Udah sayang, percuma juga sih ngejelasin sama dia. Kan dia nggak punya pasangan. Jadi nggak tahu gimana punya pasangan yang royal. Ya, bener sih aku memang gak punya pasangan. Tapi setidaknya aku bisa memilih mana cowok yang serius, mana yang enggak. Ini siapa tahu cowok kamu ini cuma omongannya aja yang manis. Kan belum terjadi juga kan, dan kamu belum nikah kan sekarang. Dia, seminggu lagi aku akan nikah. Jangan sok tahu ya. Kamu aja tuh perawan tua, belum nikah, belum punya pasangan. Udah sayang, sabar. Ya udah yang kalau mau pergi dari sini, ayo. Kok ada polisi? Ini kan polisi kan? Iya. Siapa nih? Dea, kok kamu belum pulang? Joko, Joko jadi polisi? Sejak kapan? bukannya kamu berpakaian seperti pemulung ya? Gini Dea, bentar lagi aku ceritakan. Oh ya, kamu ngapain ketemu sama mantan tunangan aku? Oh, ini mantan tunangan kamu? Dia itu teman aku. Kamu jelasin Jok, kamu kenapa bisa pakai seragam polisi? Bukannya kamu kerja pemulung? Semua itu karena pekerjaan, Nin. Maksudnya? Ya, aku seorang intel polisi. Jadi aku nyamar. Terus sekarang aku ada panggilan ke kantor. Makanya aku pakai seragam dan tidak sengaja ketemu sama Dea dan juga kalian.
Berarti kamu itu kemarin nyamar. Iya, Nin. Oh ya, ini laki-laki pilihan kamu. Iya, Jok. Ya udah, semoga aja kalian bahagia. Dan aku juga udah move on dan ikhlas melepas kamu, Nin. Iya, Jok. Aku minta maaf ya. Iya, Nin. Aku maafin. Dan semuanya tidak perlu disesali. Udah terlanjur. Ya udah yuk, kita pergi dari sini. Ya udah, aku mau pulang dulu. Ya, Permisi. ya. Dea, semenjak awal aku ketemu sama kamu, rasanya rasa sakit aku itu terobati. Apalagi kamu bilang kalau kamu itu belum punya pasangan. Gimana sebaiknya kita nikah aja? Apa ini nggak terlalu singkat ya? Apalagi aku kan cuma guru honorer. Aku rasa lebih cepat lebih baik. Soalnya kamu itu wanita yang tidak harus aku lepaskan. Karena kamu itu udah menerima aku apa adanya. Apalagi seperti tadi, kamu melihat rumah aku. Kamu sangat menerima meskipun rumah aku jelek, gubuk. Ya kan, aku udah bilang sama kamu. Itu semua nggak penting, Jok. Iya benar. Gimana soal lamaran aku? Iya, udah. Kita nikah aja. Eh, Terima kasih ya. Ternyata aku kehilangan seorang nenek. Dapatnya seorang bidadari seperti kamu. Kamu masih aja gombalin aku. Ya udah. Sekarang kamu ikut aku aja ke kantor. Loh, aku pakai seragam ini. Iya, gak apa-apa. Nanti aku kenalin sama atasan aku, teman-teman aku. Kalau aku itu punya bidadari cantik. Oh, aku kok jadi malu. Udah, gak usah malu. Ya udah, yuk. Nanti helmnya di depan, di rumah temen aku.